Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kita masih dalam sebuah seri dewasa dalam perkataan. Kalau saudara belum menyaksikan, saya bisa melihat dalam episode sebelumnya agar firman Tuhan ini menjadi lengkap dan memberkati saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Siapapun yang menyaksikan acara renungan singkat ini, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Kalau hari kemarin kita membahas mengenai dewasa dalam perkataan. Firman Allah mengatakan bahwa perkataan yang tepat, yang diucapkan pada waktu yang tepat, seperti buah apel emas di pinggan perak. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kemarin saya katakan dua faktor agar berbicara di waktu yang tepat. Yang pertama hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Yang kedua adalah penguasaan diri. Dan berikutnya adalah bagaimana berkata dengan baik dan benar dan tepat, dewasa dalam perkataan. Perkataan kita harus bermanfaat, membawa kehidupan atau membawa kematian, kita yang pilih. Perkataan kita harus berbicara dengan cara yang tepat. Dan yang terakhir berbicara dengan tepat atau benar. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengkurang-kurangin. Sekarang kita akan belajar dampak atau berkat dari dewasa dalam perkataan. Yang pertama, orang yang dewasa dalam perkataan akan memiliki hubungan yang baik dan akan menguntungkan dengan sesama. Amsal 22 ayat yang ke-10-11 mengatakan, usirlah pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Firman Allah mengatakan demikian. Kalau pencemooh diusir, maka lenyaplah pertengkaran. Kalau orang-orang yang suka gosip tidak lagi ada dalam lingkungan kita, maka perbantahan atau cemoohan akan hilang. Bahkan firman Allah mengatakan orang yang manis bicaranya atau yang dewasa pembicaraannya akan menjadi sahabat raja. Karena raja atau orang hebat atau orang berkuasa menyukai orang-orang yang dapat berkata dengan dewasa, berkata dengan baik dan tepat. Yang kedua, dampak atau berkat dari dewasa dan perkataan adalah memiliki integritas. Artinya dapat dipercaya. Perkataan kita dapat dipercaya. Firman Allah Yakobus 5 ayat yang ke-12 mengatakan, jikalau iya, katakan iya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Karena lebih daripada itu berasal dari iblis. Orang yang dewasa dalam perkataan, orang yang berdewasa dalam berbicara, bukan hanya memiliki hubungan yang baik dan menguntungkan dengan sesama, tapi memiliki integritas, dapat dipercaya. Saya teringat ada seorang jemaat, dia berjualan sebuah atau mobil, saudara, dia memiliki showroom mobil di daerah Kelapa Gading. Dan long story short, dia selalu ngomong jujur sama customernya. Dia bilang kalau mobilnya pernah ketabrak, dia bilang pernah ketabrak. Kalau dibilang mobilnya pernah kena banjir, dia bilang kena banjir. Rekan-rekan penjual mobil bilang sama dia, jangan nanti lo rugi. Nanti lo gak ada untung dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa ketika orang tersebut mendengar tersebut bilang, no, saya anak Tuhan. Saya mau perkataan saya dapat dipercaya. Dan mulailah dia menjual dan para marketingnya kaget. Karena ditanya sama orang pernah ditabrak. Oh pernah pak, hancur malah katanya. Ini pernah banjir, oh pernah pak, tenggelam mobilnya dan sebagainya. Awal-awalnya customernya kayak ini kok jujur banget sih. Tapi tahu saudara, lama-kelamaan muncullah dari mulut ke mulut perkataan bahwa kalau beli di showroom itu pasti benar punya. Apa yang dia omongin pasti benar punya. Kalau dibilang gak pernah ketabrak, pasti gak pernah ketabrak. Kalau dibilang gak pernah banjir, pasti gak pernah kena banjir. Saya mau bilang nama baik lebih penting daripada keuntungan sesaat. Ketika perkataan kita dapat dipercaya, maka apapun yang saudara ucapkan orang akan mendengar. Suatu hari ada seorang anak kecil yang kerjaannya iseng menelpon petugas pemadam kebakaran. Pak ada kebakaran, pemadam kebakaran datang lagi. Pak ada kebakaran dan terus begitu seterusnya. Sehingga suatu hari ketika di rumah anak itu mengalami kebakaran dan orang tersebut menelpon pemadam kebakaran karena nomornya sama, sang pemadam kebakaran menganggap sebagai sebuah joke atau sebagai sebuah permainan, jadi tidak datang. Alhasil rumahnya kebakar habis. Karena kenapa? Karena menabur perkataan yang buruk yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir, dampak atau berkat dari dewasa dan perkataan. Mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Amsal 12 ayat yang ke-25,
Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hubungan yang buruk akan berubah menjadi hubungan yang baik ketika kita dewasa dalam perkataan. Masalahnya ada banyak orang gak bisa tahan mulut. Masalahnya ada banyak orang gak bisa tahan mulut. Diberi kepercayaan sama temannya, jangan cerita siapa-siapa ya, tapi dia ceritain sama siapa-siapa. Diberikan sebuah cerita, isu atau sebuah cerita dalam dirinya yang penting, tapi disebar kemana-mana. Saudara mendengar 2 hari ini mengenai dampak atau dewasa dalam perkataan. Sebagai anak Tuhan, doa saya, kita dapat dipercaya dalam perkataan. Karena firman Allah mengatakan apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di surga. Hati-hati gunakan mulut saudara. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Saudara dan saya, perkataanmu adalah doa. Perkataanmu adalah benih. Perkataanmu adalah sebuah iman. Ketika saudara berkata, aku diberkati, aku naik bukan turun, aku jadi kepala bukan ekor, maka terjadi kepada saudara. Karena menurut perkataanmu engkau dibenarkan, menurut perkataanmu engkau dihukum. Alkitab mengatakan demikian. Doa saya agar perkataan kita perkataan yang penuh dengan berkat, penuh dengan mukjizat. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, karena yang punya surga, crazy in love with you. Jangan lupa tulis komentar di bawah bagaimana firman Tuhan ini berdampak dalam hidup saudara. Dan sama-sama bagikan kabar baik ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sama-sama dengan para rekan-rekan di tempat ini. Kita datang sama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pengharapanku hanya padamu. Mari dengan perkataan kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tetap percaya, tetap perkatakan yang baik, perkatakan imanmu, kau akan melihat mulutmu menjadi kenyataan dengan melihat dengan matamu. Yang punya surga sangat mencintai saudara. Bye-bye.